Tachihao, selamat halo semuanya. Ketemu lagi dengan Lao She Xinsang dalam pelajaran bahasa Mandarin. Sebelum kita belajar, jangan lupa subscribe dan like. Jika perlu di-share agar bisa menerima info dan video Lao She selanjutnya ya. Karena subscribe itu gratis. Kita kembali lagi lanjutkan pelajaran 9. Dalam pelajaran 9 itu kemampuan berbahasa Mandarinnya adalah berbicara, berdialog tentang lamanya suatu kegiatan, mengetahui nama-nama anggota tubuh dan warna, mendengarkan, mengetahui cara pembacaan waktu dalam bahasa Mandarin, penggunaan kata ganti tanya, membaca, mampu menyebutkan lamanya suatu kegiatan berlangsung, menulis, mampu menuliskan urutan waktu, menguasai pola kalimat subjek, adverb, dan predikat, subjek, preposisi plus predikat. Kita lanjutkan materi kita mengenai tata bahasa pelajaran 9 ini. Mengenai subjek, adverb, dan predikat yang dapat berfungsi sebagai adverbial dalam kalimat adalah adverb. Struktur preposisi objek, kata sifat atau kata benda yang menyatakan waktu. Misalnya, 我们都很好. Kami semuanya sangat baik. 我在印尼学过汉语. Saya di Indonesia pernah belajar bahasa Mandarin. Subjeknya, 你们快来. Kalian cepat ke sini. 我们8点上课. 我们8点上课. Kita jam 8 belajar. Verbial itu kata keterangan, ya, kata keterangan. Terus selanjutnya pola kalimat subjek, pelecai, objek, dan verb. Struktur preposisi objek yang menyatakan tempat terjadinya kejadian biasanya diletakkan di depan kata kerja sebagai keterangan. Verbial itu keterangan. Contoh, 我在印尼学过汉语. 我在印尼学过汉语. Saya di Indonesia pernah belajar bahasa Mandarin. Nah, jadi setelah subjek, cai, objek, terus kata verbnya ini. 我在图书馆看书. 我在图书馆看书. Saya membaca buku di perpustakaan. Itu dalam bahasa Indonesia boleh begitu. Tapi dalam bahasa Mandarin mestinya setelah wo subjek ini terus mesti tambah cai. Terus objeknya, terus apa yang dilakukan. Dalam bahasa Mandarin ini polanya sudah pasti. Tidak boleh kita bolak-balik. Jadi kita tidak boleh balik begini. Wo shui guo hanyu zai yin itu tidak boleh. 我看书在图书馆 itu tidak boleh. Dalam bahasa Mandarin tidak boleh. Jadi dalam bahasa Mandarin ini adalah rumus yang pasti. Jadi polanya adalah 我在
cai, di mana objeknya? Lalu ngapain? Nah, sini contohnya ini. Wo cai ini, saya cai ini kan ini objeknya. Saya belajar bahasa Mandarin di Indonesia. Shui guo Hanyu. Ya, pernah belajar bahasa Mandarin. Wo cai tusukan kan shu. Saya membaca buku di perpustakaan. Selanjutnya, pan plus liang ci. Liang ci itu kata bentuk bilangan. Terus tambah ming ci. Dalam bahasa Mandarin, urutan penggunaan kata pan, ini pan ya, pan itu setengah. Dengan kata bentuk bilangan dan kata benda. Begini penggunaannya. Pan nian ya. Pan nian itu setengah tahun. Pan nian itu setengah tahun. Pan tian itu setengah hari. Pan ke xiaoshi atau pan xiaoshi boleh, artinya setengah jam. Pan ke yue ya, setengah bulan. Urutan penggunaan kata pan dengan kata bilangan, kata bentuk pan dan kata benda. Liang nian pan. Nah, boleh pakai begini ya. Liang nian pan. Ini kata bilangan, shuzi kata bilangan, ya kata liang ci itu kata bentuk bilangan, lalu pan setengah, lalu ming ci kata benda. San tian pan, ike yue pan boleh. San tian pan itu 3 hari setengah. Ike pan yue 1 bulan, 1,5 bulan ya, 1,5 bulan, 1 bulan setengahnya, 1,5 bulan. Ike pan xiaoshi itu 1,5 jam. Oke. Terus untuk menyatakan jumlah yang diperkirakan lebih dari 10 dalam bahasa Mandarin biasanya digunakan tuoshao. Tuoshao itu berapa artinya? Berapa ya? Penggunaannya begini, tuoshao. Ni men pan yo tuoshao ren? Ni men pan yo tuoshao ren? Di kelas kamu, di kelas kalian ada berapa orang? Ya. Kalau Anda diperkirakan lebih dari 10, Anda harus gunakan pan. Ya, harus gunakan pan. 这件衣服多少钱? 这件衣服多少钱? Baju ini berapa duit? Berapa duit? Ya, kan lebih dari 10, maka kita gunakan toshao. Ya, gunakan toshao. Selanjutnya penggunaan ji. Ya, ji. Penggunaan ji. Tadi kan kita gunakan toshao, sekarang kita gunakan ji ya. Ji itu artinya berapa juga ya, tapi untuk menanyakan jumlah yang diperkirakan kurang dari bawah 10. Biasanya kita gunakan ji. Tadi kan kita gunakan toshao, sekarang kita gunakan ji. Misalnya, 你家有几口人? 你家有几口人? Di rumah kamu ada berapa orang? Itu diperkirakan kurang dari 10. Maka kita gunakan ji, kita jawabnya 4口人. 4口人 itu 4 orang. Ya. 你要几个? 你要几个? 8个. 8. Ya, kurang di bawah 10. Kalau kamu gunakan toshao, 你要多少个? Itu boleh, tapi diperkirakan lebih dari 10. Selanjutnya penggunaan beberapa kalimat tanya yang bernama. Dalam bahasa Mandarin, pola kalimat tanya dengan pola kalimat berita adalah sama. Yakni hanya mengubah bagian yang akan ditanyakan dengan kata-kata ditanya. Maka terbentuklah kalimat tanya. Di bawah ini adalah jenis-jenis kata tanya dalam bahasa Mandarin. Ya, misalnya
Katakan ditanya shui atau shei, ini bisa dibaca shui, bisa dibaca shei, itu digunakan untuk orang, untuk menanyakan, digunakan untuk menanyakan orang, ya. Misalnya, 谁是你的老师? 谁是你的老师? Siapa gurumu? Selanjutnya, 什么? Itu gunakan untuk orang juga. Misalnya, 他叫什么名字? 他叫什么名字? Siapa namanya? Terus 什么? 什么juga bisa selain orang untuk benda. Misalnya, 这是什么? 这是什么? Ini apa? Kadang-kadang ditanya, nah, itu untuk digunakan menanyakan orang. Ya, 你是哪国人? 你是哪国人? Kamu orang negara mana? Selanjutnya, nah lagi, nah ternyata selain orang juga bisa tempat. Misalnya, 他去哪儿? 他去哪儿? Dia kemana? Ya, 他去哪儿? Dia kemana? Nah, terus tadi kita bahas ji, ya. Ji itu untuk menanyakan perkiraan jumlah dari 10. Misalnya, 你家有几个人? 你家有几个人? Di rumahmu ada berapa orang? Nah, 多少 diperkirakan dari 10. 你班有多少人? Di kelas kamu ada berapa orang? 什么时候 itu waktu, untuk menanyakan waktu. 什么时候 itu artinya kapan. 你什么时候去? 你什么时候去? Kamu kapan pergi? 怎么 itu bagaimana, itu kejadian. 去 Gramedia 书店怎么走? 怎么走? Bagaimana perginya? Bagaimana jalannya? 怎么样 itu keadaan, untuk menanyakan keadaan. Misalnya, 你的身体怎么样? 你的身体怎么样? Keadaan kesehatan kamu bagaimana? Terus, 为什么 itu alasan, untuk menanyakan alasan. 你为什么不去? 你为什么 sorry, 你为什么不来? 你为什么不来? Kenapa kamu tidak datang? Oke. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang 中头 dengan 小时. Perbedaan kata 中头 dan 小时. Kata 小时 dan 中头keduanya digunakan untuk menanyakan lamanya waktu atau beberapa lama atau durasi waktu suatu kejadian. Sedangkan 点钟 dan 分 menyatakan pukul berapa atau jam berapa, itu posisi waktu. Pada saat 点钟 dan 分 digunakan bersama, maka 点钟 dibaca 点. Oke, misalnya ini 1点, ini 2点, ini 3点, ini 4点. Oke? 1点钟 boleh, 2点钟 boleh, 3点钟 boleh, 4点钟 boleh ya. Jadi antara jarak 1点钟 sampai 3点钟 itu ada 2个小时, 2 jam. Ya. Dalam bahasa Mandarin posisi waktu dan periode waktu dijelaskan sebagai berikut. Dalam bahasa Mandarin posisi waktu dan periode waktu dijelaskan sebagai berikut. Misalnya posisi waktu 1点钟 boleh pakai 1点 sama dengan 1个小时 ya 1 jam. Ini 1点 itu 1点钟 1 jam. Ini 1个小时 juga 1 jam, tapi ini masalah posisi waktu, ini ada periode waktu. 2点钟 atau 2点 itu jam 2. Ini 2个小时 itu 2 jam artinya. 2个小时 itu 2 jam periode waktu, lamanya waktu. 3点30分 atau 3点半. Jam 3.30 menit ya, atau jam 3.30. 3个半小时, maka periode waktu ada 3个半小时, 3 jam setengah. Bagian 9 ada urutan penulisan waktu. Urutan penulisan waktu. Jika ada beberapa unit yang menyatakan waktu muncul secara bersamaan, maka urutannya adalah dari unit yang terbesar ke unit yang kecil. Ya, bahasa Mandarin seperti itu. Sama seperti dalam bahasa Inggris. Jadi ini nian, ini yue,
ini ri atau hao. Ini 早上 waktu ya. 上午、中午、下午、晚上. Ini dian, ini dian itu jam. Ini fen itu menit. Ini miao itu detik. Contohnya seperti ini. 2003 年. Nah ini 2003 年 itu 2003. 2003 年. 10 月. Ya, 10 月itu bulan 10. November. Ya, September, November. Oke. 8 日 atau 8 号 itu tanggal 8. 星期三 ya, 星期三 itu hari Rabu. 早上 pagi hari. 8 点 itu jam 8. 30 分 30 menit dan 8 秒 8 detik. Oke. Selanjutnya kita akan mengerjakan tugas ya, tugas yang kedua, yaitu menjawab pertanyaan ya, dengan menggunakan pen bolpen dalam mengerjakan tugas menggunakan aksara Mandarin ya. Oke, Anda bisa carinya di halaman 97. Halaman 97 ya. Misalnya nomor 1. 你学汉语多长时间了? 你学汉语多长时间了? Kamu belajar bahasa Mandarin sudah berapa lama? Oh, 你学汉语多长时间了? Kita jawab 2年了. 2年了 ya, 2年了. 你已经学过汉语吗? 你已经学过汉语吗? Apakah kamu sudah pernah belajar bahasa Mandarin? Oh, jawabnya 学过. 学过 ya. Tulis aksara Mandarinnya di sini. 学过. 你一个星期上几个小时的汉语课? Ada di percakapan. 4个小时. 4个小时. 他已经去多长时间了? 他已经去多长时间了? Dia sudah pergi berapa lama? Kita bisa jawab 1个小时了. 1个小时了 atau 1个钟头了. 今天星期几? Hari ini tanggal berapa? Hari ini hari apa? Hari Senin. Ya, jawabnya 星期一. 今天是几月几号? 今天是几月几号? Hari ini tanggal berapa, bulan berapa? Kita jawab, 今天是, ganti aja, 今天是, hari ini 8 月, ya, bulan 8. 8月30号, ya, tanggal 30, ya. Jadi, 今天是8月30号, begitu. Nomor 7, 你来北京多长时间了? Ada di percakapan ya. 已经半个多月了，已经半个多月了。nomor 8， 这儿的生活你习惯了吗？还没习惯，jawabnya 还没习惯。来中国之前你学过汉语吗？学过，学过。Ada di percakapan ke-9。你打算学习多长时间？6个月，6个月。Oke? Kita belajar sampai di sini. Silakan dikerjakan, ini ditulis yang rapi. Terus jangan lupa dikirimkan ke Google GC ya. Oke, 谢谢大家，再见。